Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Ikhwafillah, Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita jumpa lagi di kajian pekanan dengan tema umat Islam dan Ramadan. Ya, Ramadan kemungkinan sekitar 1 bulan lagi, 1 bulan lebih, beberapa hari. Ini sebagian dari i'dad lisaumi Ramadan, persiapan dalam rangka berpuasa bulan Ramadan. Umat Islam, ya temanya umat Islam dan Ramadan. Satu, muqaddimah. Kedua, kecemburuan umat lain terhadap Ramadannya umat Islam. Ketiga, sebagian umat Islam berpuasa dengan enggan dan ingin cepat selesai. Ini sebagian umat Islam, tidak seluruhnya. 4, nasihat untuk umat Islam menghadapi Ramadan. 5, sekilas saumnya Rasulullah SAW. 6, doa menyambut Ramadan, bulan Ramadan. Itu kalau selesai semua ya. Insyaallah kita akan usahakan selesai. Kalau tidak berarti ada jilid 2-nya sampai kita mendapati Ramadan. Baik, masuk kepada muqaddimah. Ada suatu pertanyaan yang bagus dalam Islam QA, Islam Question and Answer, soal wal jawab. Kenapa Rasulullah SAW memilih bulan Ramadan secara khusus untuk beribadah? Ini pertanyaan ya. Jawabannya, Allah SWT adalah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Seorang mukmin ada kalanya mengetahui hikmah yang karenanya disyariatkannya hukum oleh Allah, dan ada kalanya tidak mengetahuinya. Simpel ya buat kita orang beriman. Coba adik-adik dengarkan ya. Jangan ditambah dengan kamu sibuk karena hujan ini. Ayo madep sini. Adik-adik dengarkan ya. Kadangkala suatu syariat ada yang kita tahu hikmahnya atau penetapan waktunya, ada yang tidak. Ya, orang beriman menerima kedua keadaan itu. Pada kondisi tersebut ia berkata sebagaimana ucapan para malaikat. Ya Allah, malaikat pernah ingin mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam, ya, lalu dijawab ya dalam suratul Baqarah. Maka perkataannya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Suratul Baqarah ayat 32. Mereka para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau. Biasanya subhanaka itu diucapkan oleh makhluk Allah seperti malaikat, para nabi. Waktu sahabat ada yang minta digantungkan kayak jimat, pedang-pedang yang digantungkan di pohon-pohon dalam rangka peperangan biar pedangnya lebih ini. Itu orang musyrik seperti itu. Lalu Rasulullah menyatakan subhanakau, ya subhanallah, ya begitu, maha suci Allah. Ya, kamu meminta persis seperti kaum Israel, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hendaknya kita pasrah terhadap syariat Allah, itulah taslim. Aslim taslam.
Berislamlah kamu selamat. Islam artinya surrender. Bahasa Arabnya tuh, bahasa Inggrisnya surrender. Seorang surrender tuh seperti ini, nyerah. Ya, orang Islam tuh udah nyerah, pasrah pada Allah Maha Pencipta. Aslim taslam. Maka Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu selamat. Padahal Heraklius ini raja Romawi, kaisar Romawi, yang kekuasaannya kalau dibandingkan secara fisik pada saat itu, ya mungkin umat Islam ya diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat tidak ada apa-apanya. Mereka menguasai dari barat sampai timur, ya begitu. Tapi Rasulullah dengan berani karena Rasulullah utusan Allah, ya bukan utusan bangsanya, bangsa Arab, bukan utusan manusia tertentu, bangsa ya apapun jenisnya, bukan dari makhluk. Rasulullah itu utusan Allah, pencipta alam semesta. Makanya terus surat aslim taslam, bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah Ta'ala mengutamakan sebagian waktu dari sebagian lainnya. Jadi waktu diutamakan dari waktu yang lain. Itu kehendak Allah. Sebagian makhluk dari makhluk lainnya. Itu kehendak Allah. Ya, begitu. Dan kasih sayang Allah diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Oleh sebab itu Ramadan terserah Allah. Allah tetapkan Ramadan sebagai bulan yang mulia, di mana kaum muslimin umat Islam menggali pahala, memohon ampun, ya, memperbanyak ibadah pada Allah. Ya ini terserah Allah. Ya, begitu. Dan Dialah pencipta seluruh makhluk, memuliakan, ya, mengutamakan dan lain-lain. Dan panjang sekali jawabannya, kita akan bahas, ya. Yang jelas orang kafir, orang musyrik, setiap ada syariat mereka berat. Itu cirinya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, setiap ada syariat mereka berat. Ya. Sebagaimana dalam suratul Hajj ayat 13. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihillah. Yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya, yaitu Islam. Heraklius itu berat karena dia pada puncaknya mungkin nomor 1 di dunia. Di bawahnya Kisra, ya, Persia, pemimpin. Maka diajak Islam berat dia, ya. Kalau Najasyi belum masuk Islam. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan Allah memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Ya. Yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi orang yang kembali kepadanya, kembali kepada fitrah. Islam itu fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang kalau nggak dapat pengaruh dari bapak ibunya ke agama lain, lama-lama dia masuk Islam. Ya, begitu. Itu fitrah. Tidak dia ada pengaruhi, dia lama-lama mencari kebenaran, lama-lama masuk Islam. Walaupun dia lahir di Amerika, di Australia. Ya saya lihat itu, saya pernah jumpa, ya, hidup bersama saya, mau convert. Mereka dipanggil revert. Mereka kurang senang dipanggil convert. Kalau convert berubah, kalau revert kembali. Seperti ini. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan memberi petunjuk kepada agamanya, yaitu Islam, orang yang kembali kepadanya, kembali fitrah Islam itu, ya. Begitu. Jadi kita ini orang yang mempertahankan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bapak ibu Islam, alhamdulillah, lahir di negara mayoritas Islam, alhamdulillah. Maka kita ini kembali kepada fitrah, yaitu memeluk Islam. Semua ajaran Islam, ajaran fitrah. Saum juga gitu. Ya.
Dan ini hak Allah menetapkan Ramadan kapan, bulan yang suci itu kapan, itu hak Allah. Wa rabbuka yahluqu may yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih, memilihnya. Mukhtar, orang yang terpilih. Yukhtar, Dia, Allah memilih. Terserah Allah, gitu. Baik kita tahu hikmahnya atau tidak. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi kita, ya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, bagi kita. Bagi siapa saja. Kalau Allah sudah memilih, menetapkan, tidak ada pilihan lagi, ya. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Karena kekuasaan Allah begitu tinggi, lalu disekutukan dengan benda, batu, gunung, laut, ya, ini enggak level, sangat-sangat menghina Allah. Ya. Begitu. Di sini ada terjemahan Ibnul Qayyim menyatakan pilihan ini bukan bagi mereka, akan tetapi bagi Sang Pencipta semata. Sebagaimana Dia yang Maha Esa untuk menciptakan, maka Dia juga yang Maha memilihnya. Tidak satu pun yang menciptakan dan memilih selainnya. Dialah yang Maha mengetahui tempat-tempat pilihan dan ridhonya, dan apa yang baik dan mana yang tidak baik. Dan selainnya tidak ikut campur sama sekali dalam hal ini. Tidak juga Nabi. Nah, ini penting ya. Kalau sudah bicara rububiyah, enggak usah dimasukkan nabi, malaikat, Jibril. Ini kekuasaan mutlak Allah. Ya, enggak boleh mensisipkan siapapun. Ya, Allah memilih, Allah menciptakan, Allah mengatur. Tidak ada makhluk sebagaimana ya kaum Rafidhah la'natullah alaihim, ya, kalimat itu adalah Husain dan lain-lain. Menjijikan sekali kalimat-kalimat. Pakai bahasa Arab, pakai sorban orangnya. Tapi kata-katanya itu kotor, lebih kotor dari zaman jahiliyah. Husain menciptakan ini, Ali nanti Rabbuna Ali, Rabb kami adalah Ali. Begitu, mereka bodoh sekali. Ya. Ya Allah, ya. Ali mantunya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Abu Bakar, sahabatnya Umar. Kita tidak merendahkannya. Kita tidak hulu, tidak menyembahnya. Hasan Husain cucu Nabi, keluar dari rahimnya Fatimah, selesai. Dapat kemuliaan ya, tapi bukan kalimat Allah. Ya, ini ada ya postingan dari para ustadz. Terlalu itu kafir, itu Rafidhah yang kafir ya. Seperti itu, menganggap Ali Tuhan, menganggap Hasan Husain asma Allah wa sifatuhu dan lain-lain. Ini namanya memaksakan diri orang manusia dimuliakan sekendak jidatnya. Ya, isinya apa jidatnya saya nggak tahu. Ya, mungkin beton kali. Sekendaknya, bukan kehendak Allah itu, bukan kehendak Rasulullah juga. Kemudian Rasulullah juga tidak diajari seperti itu. Tidak ada satupun ayat yang mendukung. Makanya mereka tebas itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat dalam rangka meriwayatkan hadis. Dalam rangka mereka ngomong seenaknya tentang agama. Ya, begitu. Dan mereka juga rusak dalam pemahaman Ramadan. Mereka buka sampai akhir. Ya, ba'da maghrib dia. Dan mereka juga nggak percaya taraweh. Taraweh itu karangan Omar radhiyallahu anhu, katanya begitu. Nggak pakai radhiyallahu anhu mereka. Omar, la'anatullah begitu. Itu karangannya Omar. Mereka nggak salat taraweh itu. Ya, gitu. Jadi Ramadan ditetapkan oleh Allah, ya, sekehendak Allah, sebagaimana telah diucapkan oleh ulama Tahir bin Ashur. Bin Ashur rahimahullah berkata, telah terpilihnya bulan Ramadan, tidak bulan-bulan lainnya, karena Dia Allah
telah memuliakannya dengan turunnya Al-Quran di dalamnya. Karena jika turunnya Al-Quran tujuannya untuk membersihkan umat dan memberi petunjuk kepada mereka, maka hal itu sesuai dengan pensucian jiwa dan mendekati kondisi kemalaikatan, yaitu kesucian terjadi pada bulan tersebut. Jadi bulan Ramadan karena diturunkannya Quran, ya begitu. Banyak lagi ulama, ya kita itu pembukaan saja. Kita masuk pada yang kedua, yaitu kecemburuan umat lain terhadap Ramadannya umat Islam. Ada syariat-syariat banyak sebenarnya. Ya, orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, musyrik, kafir terutama kafir kitabin dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka cemburu sebenarnya. Kok enak Ramadan gitu. Sampai ada teman saya pernah mengunjungi orang Kristen waktu saya masih pelajar. Dia mengunjungi Indonesia, dia melihat orang Indonesia pas waktu Ramadan dia puasa. Dia maksa diri puasa. Saya bilang kamu nggak kuat, ini panas Jakarta. Tapi pengen sekali, ya begitu. Ya mungkin saya pernah ceritakan juga di majelis-majelis, ya puasa, sahur, ya seperti itu. Karena mereka ingin. Waktu orang-orang Barat itu ingin sekali mempelajari ajaran Islam. Cuman mungkin penghalangnya besar karena mereka terbiasa dengan hidup individualisme, ya, terus terbiasa dengan materialisme, terbiasa dengan free thinker, nggak mau dibatasi pikirannya, ya, dan lain-lain. Itu yang menghambat mereka, itu yang mereka harus perjuangkan. Gitu. Tadi kita telah jelaskan juga wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Ya. Dan di bulan Ramadan juga ada malam kemuliaan, yaitu malam, ya, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar adalah malam qadar. Ya, khairu min alfi syahr. Kita paham itu. Ini penjelasan para ulama. Ya, karena ada pertanyaan dari seorang di soal jawab ini ada seorang Kristen bertanya, apa yang kamu kerjakan pada saat kamu berpuasa? Maka ulama menjelaskan itu. Ya, begitu. Ya ini akan dibahas nanti pada Ramadan nanti. Ya saum yang kita kenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini akan bergema terus nih di kultum-kultum kalau ada kultum. Memperbanyak salat malam, ya itu usahakan seperti itu. Ini ulama menjawab orang Nasrani penasaran, apa sih yang kamu kerjakan? Ya, pertama, ya Allah yang menentukan itu. Semua yang kita kerjakan bukan ngarang-ngarang sendiri, bukan umat Islam kumpul, kita berbuat ini ya. Bukan. Ini dari Allah sebagaimana ayatnya yang tadi. Begitu. Lalu kita menjalankan sesuai perintah Nabi. Makanya nanti di akhir kajian ini ada bagaimana sekilas saja melihat bagaimana Rasulullah berpuasa. Walaupun kalau komplit ya satu kitab itu. Puasa kita jelaskan, sudah jelas puasa. Puasa juga mereka tanpa bimbingan mereka nggak paham. Ya kayak teman saya saksikan sendiri. Kita puasa bangun jam 3, marah dia dibangunin jam 3. Ngapain kamu? Kan kamu mau puasa sahur. Ini namanya sahur. Very early breakfast. Ya, jam 3 dia lagi ngorok-ngoroknya itu. Ya, kaget dia. Pas ya di Pulau Mas ini waktu itu saya tinggal di sana. Jam 2 panas Jakarta ya, rumahnya juga panas, nggak ada AC. Waktu itu belum ada AC. Ya, dia mau ngambil minuman aqua dari minuman gitu. Kamu ngapain, Paul? What are you doing, Paul? Saya mau minum kan haus. You said you are fasting. Kamu bilang kamu puasa. Ya, saya puasa. Kenapa kamu minum? Emang nggak boleh? Ya nggak boleh. Nah itu. Dia ingin puasa jangan caranya. Memang di Islam nggak boleh. Satu tetes kamu minum batal puasa kamu. Invalid. That's it. Cancel. Ya. Sedih dia duduk. Nyesel kan. Tapi dia ikut beberapa hari puasa ya.
Begitu. Indahnya syariat Islam harus dipelajari, tidak main ya. Orang awam seperti teman saya itu dia ngelihat tapi tidak bertanya. Ya saya ajarin pelan-pelan. Dia alhamdulillah dapat beberapa hari dia. Gitu. Tapi nggak ikut tarawih karena belum Islam ya. Dan kamu nggak diterima ya puasanya karena kamu belum Islam. Begitu. Dan ulama menjawab karena ini pertanyaan orang Nasrani, memperbanyak sholat malam yaitu tarawih. Yang orang Rafidah menolak tarawih, ini sunnahnya Umar katanya. Ya. Membaca Al-Quran, orang Muslim yang cinta Al-Qurannya membaca tiap saat, tiap kapan dia ada waktu, baik melalui hafalannya, di sholatnya, sebelum sholat, menunggu azan dan lain-lain. Tapi lebih intens lagi, lebih padat lagi di bulan Ramadan, ya, lebih dekat dengan Al-Quran, terutama membacanya. Begitu. Seorang Muslim telah memahami bahwa membaca satu huruf saja dilipat gandakan 10 kali lipat, dan membaca satu lembar dari Al-Quran maka ia mendapat 1000 kebaikan. Wallahu a'lam, itu nggak dikasih tahu dasarnya ulama tersebut. Ya. Sedekah, memberikan makan, ya kita maklum itu. Berdoa, ya doa itu mustajab, jangan lupa itu. I'tikaf, ya berdiam diri 10 akhir, ya kebanyakan kita problemnya 10 akhir ini pada pulang kampung, ya nggak apa-apa, karena liburnya pada saat itu. Bagi pegawai ya nggak apa-apa, sesuaikan saja, niatkan i'tikaf, ya niatkan i'tikaf lebih intens lagi beribadah di 10 hari terakhir. Nanti jalan jumpa ibu, orang tua, cium tangan, langsung lanjutkan i'tikaf boleh. Ya, begitu. Semampunya, mastata'tum. Karena itu juga ibadah. Dan memang kebahagiaan ibu pada saat itu menunggu anaknya yang sudah lama di rantauan, mencari nafkah, berumah tangga, itu ditunggu sekali. Ya, datang tidak apa. Tapi usahakan di perjalanan ya, jangan bergibah ria, ketawa ketiwi dan lain-lain ya, sehingga malam-malam malam-malam qadarnya diisi dengan hal yang tidak bermanfaat di jalanan ya. Tingkatkan seperti itu sama keluarga. Ini kita jalan dalam rangka tetap nih melaksanakan syariat Allah, karena setahun sekali. Mungkin malam ini malam qadar ya, begitu. Dapat dua, dapat silaturahim, ya dapat menunggu Lailatul Qadar, ya di perjalanan dengan baca Quran, zikir, wirid dan lain-lain, saling nasihat menasihati, begitu. 7 ada zakat, ya zakatul fitrah, yaitu fitr, ya begitu. Melaksanakan salat Idul Fitri dan lain-lain. Yang sempat terganggu waktu adanya COVID. Dan puasa bagi umat yang terdahulu memang berbeda-beda ya. Kenapa? Karena ayatnya juga gitu ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penekanan di sini adalah min qablikum. Jadi sebelumnya orang manusia itu berpuasa sebelum kita. Ya, syariat itu ada. Ya. Allah memberitahukan bahwa puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat yang lalu, seperti kaum Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam. Ya. Bukan umat-umat penyembah berhala dan patung yang mengira bahwa patung dan berhala yang disembahnya adalah ilah. Itu enggak ada puasanya yang syariat itu. Ya. Maksudnya umat min qablikum, umatnya Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Yang pasti puasa umat-umat terdahulu tidak sama dengan puasa kaum muslimin yang sekarang. Ya, begitu. Rasul dan saya berbeda-beda. Setiap rasul dan nabi beda-beda risalahnya. Ya, begitu. Mereka puasa tapi kita tidak tahu. Ya. Di sini dijelaskan, sedangkan mengenai cara puasa, proses dan waktu yang dipergunakan oleh umat-umat terdahulu, kita tidak memiliki dalil. Kalau ada dalil silakan. Sementara ini sejauh ini ulama ya tidak mendapatkan dalil. Begitu.
Tapi dijelaskan Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Abdullah bin Amr berkata, aku telah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah mengatakan, demi Allah aku benar-benar akan berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari terus menerus selama hidupku. Kemudian aku katakan kepada Rasulullah SAW, pada beliau, aku telah mengucapkan hal itu dengan bersumpah demi ayahku, dirimu dan ibuku. Beliau SAW pun bersabda, fa innaka la tastia' dzalik. Sungguhnya engkau tidak akan mampu ya bangun malam terus, puasa terus ya. Enggak akan mampu. Fasum wabtir. Puasalah, bukalah. Waqum wanam. Diri yaitu salat, maksudnya bukan diri doang. Diri ya, makanya salat disebut qum. Memang man qama ya. Man qama ramadhana, man shoma ramadhana ya. Man shoma barang siapa yang berpuasa. Man qama barang siapa yang salat tarawih maksudnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya waqum wa nam. Ya, salatlah, lalu tidurlah. Wasum min syahri thalatha ayyam. Bangun dan tidur. Berpuasalah 3 hari setiap bulannya. Karena satu kebaikan itu akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ya, begitu. Puasa dahar. Dan hal itu seperti puasa dahar sepanjang masa. Puasa dahar itu puasa yang terus saja. Setahun. Ya. Sahabat ini masih selanjutnya aku katakan sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih dari itu ya. Rasulullah sudah ngajarin 3 hari setiap bulannya karena itu suatu kebaikan ya, itu mendapatkan pahala 10 kali lipat dan hal itu seperti puasa dahar sepanjang masa. Selanjutnya aku katakan sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman waftir yaumain. Berpuasalah 1 hari dan berbukalah tidak berpuasa 2 hari. Ya begitu. Aku katakan lagi sungguhnya aku mampu melakukannya lebih dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman waftir yauman fadzalika siyamu Dawud wa huwa afdalu siyam. Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasa Daud alaihissalam. Puasa tersebut adalah puasa yang paling baik. Ya ini sunnah Nabi Daud, yaitu puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari enggak begitu. Kapan aja mulainya. Maka Nabi SAW bersabda, lalu aku katakan, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu. Udah dikasih tahu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ya. Lalu aku masih mampu lebih dari itu. Ini memang sahabat ini kuat ya puasanya. La abdullu min dzalik. Ya dikunci sama Rasulullah. Ya, tidak ada yang lebih baik dari itu, dari puasa itu. Ya jangan melebihi apa yang telah Rasulullah tetapkan. Ya, itu walaupun sahabat tuh begitu karena Rasul masih hidup. Ya. Kita sekarang ya melihat dalil-dalil untuk mengamalkan. Ini namanya amal bidalil. Ya. Jangan alergi dengar orang minta dalil, mana dalilnya? Karena memang begini. Ya, tidak melaksanakan sesuatu kecuali ada dalil. Begitu, bukan nyari larangannya. Mana enggak ada larangan ini, enggak ada larangan itu, enggak ada perintah. Ibadah tuh nunggu perintah. Begitu. Itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu, enggak ada nomornya. Jadi inilah ya keindahan. Emang ada di sini di setir sedikit tentang puasa-puasa orang yang dahulu ya. Ini enggak pakai dalil, pakai tulisan saja. Yaitu orang-orang Mesir kuno. Orang Mesir kuno telah mengenal puasa dan melatih diri dengannya secara sengaja dengan tujuan agar ruh menjadi jernih. Khususnya pada hari-hari raya mereka, di mana seluruh masyarakat itu ikut berpuasa. Sedangkan para pemuka agama mereka berpuasa lebih dari itu, dari 7 hari sampai 6 minggu setiap tahunnya. Dari 7 hari sampai 6 minggu. 6 minggu kali 7 ya sekitar itu. Ya. Begitu.
Itu orang Mesir kuno. Orang-orang Yunani, mereka mengambil kebiasaan puasa ini dari orang Mesir kuno, ya. Ya, jadi masing-masing mempelajari. Orang-orang Cina, masyarakat Cina mengerjakan puasa selama beberapa hari dan mengharuskan hal tersebut pada diri mereka. Ya. Sebagian kelompok Tibet melarang memakan makanan selama 24 jam, ya kayak wisol ini. Cara berturut-turut, bahkan tidak menelan air liur. Air liur aja nggak menelan nih si Tibet. Bayangkan kalau kita air liur saja nggak ditelan, susah kan? Ya. Harus siapin tisu. Ya, gitu. Kalau kita boleh ya air liur. Dan mereka tidak juga makan makanan apapun. Orang-orang Yahudi, Nabi mereka Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari. Gitu. Orang-orang Nasrani, Nabi mereka Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari juga mengikut Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Al-Alam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa menurut beberapa ulama puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita adalah 1 bulan penuh. Sedangkan menurut sebagian lainnya adalah 3 hari. Beliau menyebutkan beberapa asar dari para sahabat. Jadi ada perbedaan pendapat, ya, nggak penting itu. Yang penting artinya adalah puasa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Begitu. Dan oleh sebab itu mereka mengenal min qablikum, artinya mereka cemburu karena yang mempertahankan autentitas puasa itu umat Islam. Umat Islam serius sekali dan seluruh dunia, ya begitu. Bukan di Mekah saja, dan kebaikan umat Islam dalam mencontoh nabinya ajwadun nas. Ya, fi Ramadan, Nabi itu orang yang paling baik. Nabi itu orang baik di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan sangat-sangat baik. Dan itu mungkin bagi yang umrah pada saat Ramadan, ya, itu akan melihat kebaikan umat Islam di sana. Ya, mereka berebut menjamu orang yang buka puasa. Di sini pun begitu. Ada takjil di masjid-masjid, ya, begitu. Dan banyak kebaikan itu. Itulah keindahan umat Islam. Gitu ya. Nah, sayangnya ada sebagian umat Islam enggan berpuasa. Orang kafir mengintai, ingin sekali mereka punya syariat seperti itu. Tapi orang sebagian umat, sebagian ya mungkin sebagian besar wallahu alam. Kita belum survei dalam bab ini. Tapi sebagian besar mungkin, sebagian umat Islam berpuasa dengan enggan dan ingin cepat selesai. Sayangnya seperti itu sikap kaum muslimin. Tidak bersyukur, kufur nikmat. Padahal Ramadan itu nikmat yang indah dari Allah melalui Rasulnya dan dicontohkan oleh Rasulnya. Tapi bahkan disia-siakan. Wah, Ramadan datang nih, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu nih. Ya, nggak bisa overtime kalau yang kerja. Nggak bisa reha-reha kalau yang malas. Yang nggak bisa berbuat ini, berbuat itu. Seakan-akan di hadapannya sudah ada list ketidaknyamanannya di bulan Ramadan. Harus bangun pagi, ya. Pagi harus kerja lagi. Harus salat tarawih, padahal kita masih mau makan sampai jam 12 makan. Ya kan? Kolak jilid 1, jilid 2. Ini syaitan semua. Ya nggak boleh turuti. Meningkatlah. Kalau dulu waktu kecil oke lah nih, seadek-adek kita ini ngumpulin kolak berjenis-jenis, ya kan? Sampai mau tarawih juga masih belum selesai itu. Ya, kalau sudah dewasa tingkatkan lagi, baca Qurannya juga tingkatkan lagi, mutu kualitas tarawihnya juga tingkatkan lagi, begitu, ya. Dan sangat menyedihkan jika ada sebagian umat Islam yang ya tidak memahami fadilah, keutamaan Ramadan. Banyak hadis-hadis nanti akan kita lewati, kita nggak akan baca ini, ya banyak sekali. Terutama yang ini yang selalu ya hadis qudsi, qala Allah kullu amalin ibni Adam lahu illa siyamu fa innahu li. Begitu. Allah Ta'ala berfirman, semua amalan Bani Adam untuk dirinya kecuali puasa. Karena itu, ya puasa itu untukku. Dan saya akan memberi pahalanya, ya. Sampai selesai hadis itu.
Dan dalam masalah ibadah, jangan mengandalkan kekuatan diri, kehebatan diri, kesehatan diri, ya. Jangan. Selalu minta tolong, ya. Selalu sebagaimana dalam hadis yang saya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a? Apakah Anda semua senang bersemangat dalam berdoa? Ya. Qulu Allahumma inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya. Ya Allah, tolong bantu kami untuk dapat mensyukurimu, mengingatmu, dan kebaikan dalam beribadah. Hadis riwayat Ahmad, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jadi minta tolong kepada Allah, ya, jangan over confident, ya, jangan terlalu percaya diri, karena diri kita menipu. Syaitan, ya, selalu di depan, di belakang, di kiri, kanan, atas, bawah. Bagaimana, ya, orang seperti gini bisa selamat dari syaitan tanpa pertolongan Allah? Ya, hamba yang dhaif ini tanpa pertolongan Allah, Ramadan bisa lewat tanpa sedikit pun ada manfaat buat kita. Ya, maka kita bertawadu, ya, memohon diri pada Allah agar dibantu, ditolong. Ya Allah, tolonglah aku. Wa husni ibadatik, baikkanlah ibadahku, ibadah Ramadanku, salatku, ya, zakatku, dan lain-lain, semuanya, ya. Ini tanda orang ini memahami dirinya, ya. Nggak boleh kita mengandalkan kekuatan fisik kita sehat. Fisik sehat, mentalnya mungkin sakit. Mentalnya sehat, fisiknya sehat, rohnya gentayangan kemana-mana, ya, begitu. Jadi perlu diperhatikan itu. Dan ulama menjelaskan hampir saja tidak ada, ya, hampir saja tidak Anda dapati orang yang sesak bedadanya dengan bulan yang penuh barokah ini, melainkan dia orang yang cinta dunia. Ini ulama, ya, ulama menyimpulkan biasanya yang sesak dadanya kalau Ramadan datang, dunianya itu udah di ubun-ubunnya, udah dari ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubunnya itu penuh dengan dunia, mau ini mau itu, ya, mulai waktunya tidak ada untuk akhirat. Dunianya udah melekat sekali. Makanya orang yang seperti ini sesak dadanya menghadapi Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Cinta dunia yang kebangetan, tenggelam dalam hawa nafsu dan kesenangannya. Persis ini ulama menasihati kita. Sudah asik tenggelam 11 bulan dengan hawa nafsu dan kesenangan, toto di stop sebulan lagi katanya. Ini apa-apaan, ya, begitu. Sehingga dia tidak menyukai dan ingin menjauh darinya. Umat Islam banyak yang seperti ini, kan? Mungkin saudara kita, mungkin diri kita sendiri. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Yang mendapatkan kepayahan dan keletihan disebabkan puasa itu satu di antara dua orang. Orang yang punya uzur, ya, baik atau sakit, safar atau semisalnya, ya, sehingga dia mendapatkan keringanan dari Allah untuk berbuka. Atau orang yang mendapatkan kepayahan yang dia rasakan sehingga dia dapat menyempurnakan puasanya. Ya, safar boleh, ya, misalkan banyak itu fatwa-fatwa lajnah tentang safar, ya, begitu. Atau orang yang mendapat kepayahan yang dia rasakan sehingga dia dapat menyempurnakan puasanya. Mungkin sakit pas Ramadan, dia padahal udah persiapan matang-matang, jangan dibikin sakit, ya. Allah Maha tahu kalau tiap Ramadan nih orang sakit, katanya dibikin sakit, ya, ya, dia makan apa gitu biar sakit sebulan, habis itu sehat lagi. Astagfirullah, ya, disiasati Allah saking lemahnya iman, ya, begitu. Nah, insyaallah sifat ini jauh, ya, jauhkan dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, nasihatin. Kalau ada gejala kayak itu dideteksi, ya,
Kepala rumah tangga harus bisa mendeteksi anak istrinya atau dirinya, terutama dirinya. Ibda binafsik. Habis itu deteksi istri anak. Kok kamu setiap Ramadan begini, nak? Ada apa kamu? Jangan diikutin setan. Ini setan ini berpolitik ini, begitu ya. Atau saudara dekat, abang, adik, ya begitu. Nggak apa-apa, nasihat yang baik dengan cara yang lembut, ya. Kasih mungkin kurang motivasi, ya kurang paham terhadap nilai Ramadan, begitu. Belum bisa kan? Sudah masuk. Tapi nanti yang keempat dan seterusnya kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.